kita masuk ke sifat yang kedua, yaitu pembagian bilangan berpangkat. Kalau tadi pada perkalian bilangan berpangkat, maka pangkatnya dijumlah. Maka kalau kita memiliki pembagian pada bilangan berpangkat, maka pangkatnya dikurangi. Betul sekali. Nah, ini sederhananya. Kalau kita punya 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 4, itu nilainya sama dengan 2 pangkat 6 dikurangi 4. Maka kita peroleh 2 pangkat 2. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kita membahas lebih dalam, dari mana kita memperolehnya? Nah, kalian masih ingat sama yang namanya inverse. Misal, kita memiliki bilangan 2. Inverse perkalian dari 2 itu adalah 1/2. 1/2 adalah inverse dari 2. Kemudian, ini inverse ya. Inverse perkalian dari 2. 1/4 adalah inverse perkalian dari 4. Kalau kita perhatikan, ini inverse itu biasa kita tulis dengan pangkat 2 pangkat min 1. Yang ini adalah 4 pangkat min 1. Seperti itu ya. Nah, ini kalau kita pecah lagi bisa ditulis dengan 2 pangkat 2. Betul? Yang kalau kita tulis nilainya sama dengan 2 pangkat min 2. Artinya kalau bilangan yang ada di bawah bisa kita naikkan ke atas dengan menuliskan inverse seperti ini. Artinya kalau kita punya 2 pangkat 6, 2 pangkat 6 dibagi dengan 2 pangkat 4, itu berarti kita menaikkan si bilangannya ke atas, dikalikan. Berarti 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat min 4. Berdasarkan sifat perkalian, maka kalau ada kali, itu pangkatnya dijumlah. Berarti 2 pangkat 6 ditambah min 4. Dari sini diperoleh 2 pangkat 6 dikurangi 4. Maka diperolehlah 2 pangkat 2. Jadi proses ini didapatnya dari ini. Tapi kita bisa langsung mengerjakan ini dengan proses yang langsung ini. Perolehlah 2 pangkat 2. Hasilnya 4. Seperti itu ya. Jadi kalau kita punya bentuk A pangkat M dibagi A pangkat N, maka bisa kita peroleh A pangkat M dikurangi N. Itu sifat yang kedua. Kita masuk sifat yang ketiga. Ini adalah sifat yang ketiga. Ada pangkat, lalu dipangkatkan lagi. Nah, bagaimana ini? Kita lihat, ada pangkat dipangkatkan lagi. Kita punya 3 pangkat 2 sebanyak 3.
berarti kita pangkatkan 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, ada berapa ini? Ada 3. Nah, seperti sifat yang kemarin pada perkalian, kalau ada kali berarti pangkatnya ditambahkan. Maka 3 pangkat 2 ditambah 2 ditambah 2. Ada berapa duanya? Ada 3. Maka si 3 ini bisa kita tulis dengan 2 kali 3. Maaf, 2-nya sebanyak 3. Maka di sini kita peroleh 3 pangkat 6. Sehingga kalau kita punya bilangan berpangkat lalu dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Nah, A pangkat M dipangkatkan M, maka diperoleh A pangkat M dikali M. Seperti itu. Itu sifat yang ketiga. Kita masuk sifat yang keempat. Nah, ini perkalian dengan bilangan pokok yang berbeda, namun memiliki pangkat yang sama. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita lihat ya. Ada 2 pangkat 2. Dan di sini ada 3 pangkat 2. Kita lihat di sini 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu bernilai 4 dikalikan 3 pangkat 2, nilainya 9. Kalau kita kalikan hasilnya adalah 36. Itu ya. 36 ini sama dengan 6 pangkat 2. Nah, 6 ini bisa kita pecah menjadi perkalian 2 kali 3 dipangkatkan dengan 2. Artinya kalau kita punya pangkatnya sama dengan bilangan pokok yang berbeda, nih beda, maka bisa kita tulis kalikan bilangan pokoknya, kemudian kita pangkatkan di luar. Seperti itu. Atau bisa kita tulis seperti ini, A pangkat M dikali B pangkat M itu sama dengan A dikali B dipangkatkan M. Seperti itu. Nah, itu kita sudah membahas 4 sifat-sifat eksponen. Untuk pertemuan kali ini mungkin cukup sekian. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas sifat-sifat eksponen yang lainnya. Nah, sekian dulu pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dadah.